Bab 1361. Setelah menyelesaikan panggilan telepon dengan Lin Yu, Abler kembali ke bangsal putrinya. Pada saat ini, Andre, Cole dan beberapa dokter lainnya sedang mendiskusikan kondisi Sarana di bangsal. Dokter, Andre, bagaimana kabar putriku sekarang? Abel melirik ke arah putrinya yang pucat dan tidak sadarkan diri di ranjang rumah sakit, dan jantungnya berdetak kencang. Sekarang dia tahu yang sebenarnya. Dia tidak sabar untuk menebas orang-orang jujur seperti Andre di depannya. Tapi tidak peduli betapa kesalnya dia di dalam hatinya, dia tidak bisa menunjukkan ketidakpuasan sedikit pun, dan bahkan memasang ekspresi hati-hati dan bersyukur di wajahnya. Jangan khawatir, Tuan Abler, situasi Nona Sarana sangat stabil sekarang. Andre tersenyum lega pada Abler, dan memberi isyarat kepada Abler untuk tidak terlalu khawatir. Ini benar-benar lebih baik dari 2 hari sebelumnya. Abel memandang putrinya di ranjang rumah sakit, mengangguk setuju, dan berkata bahwa ketika dia berbicara, jantungnya meneteskan darah, tetapi dia harus membuat pernyataan yang meragukan. Kemudian dia berpura-pura bersemangat dan diarahkan ke Andre dan Cole. Dia tersenyum dan berkata, situasi Sarana telah membaik, dan jarang bagiku untuk bernapas lega dalam 2 hari ini. Bagaimana kalau kita memanggil Presiden Woods dan Tuan Logan untuk minum bersama? Saat dia berkata, Abler menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit dan menambahkan, jika kamu tidak minum sedikit sekarang, kamu tidak bisa tidur sama sekali. Tentu saja bisa. Andre mengangguk tanpa ragu dan setuju. Dalam hatinya, dia juga sangat berharap untuk mengalihkan perhatian Andre. Dia tidak ingin Abler menatap ke depan bangsal sepanjang hari, jadi dia setuju dengan lamaran Abler. Kalau begitu aku akan menelepon Presiden Woods dan Tuan Logan. Sambil berbicara, Abler menelepon Woods. Setelah mendengar sarannya, Woods di ujung telepon juga tidak ragu-ragu, dia setuju dan mengajak Abler untuk langsung pergi ke kantornya. Setelah Andre, Cole dan yang lainnya memeriksa Sarana, sebelum meninggalkan bangsal, Abler pergi ke tempat tidur dan mencium pipi putrinya. Pada saat yang sama dia berbisik kepada perawat jaga yang merawat putrinya. Beberapa kalimat. Setelah meninggalkan bangsal, Abel melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak banyak orang di koridor. Kemudian dia menghela nafas lega dan diam-diam berdoa agar Lin Yu dan yang lainnya dapat membuat operasi ini lancar dan sukses. Ketika mereka bertiga tiba di kantor Woods, mereka melihat Woods dan Logan sudah ada di tempat. Staf departemen restoran dari serikat medis berturut-turut meletakkan berbagai makanan dan anggur di troli di area pertemuan kantor. Di atas meja kopi. Tuan Abler, apa kau tidak marah padaku malam ini? Logan melihat langsung setelah melihat Abler, datang dengan cerutu di mulutnya dan berjabat tangan dengan Abler, tersenyum meminta maaf, saya tidak punya pilihan selain menolak Anda. Bagaimanapun, Nona Sarana yang merawat pada saat kritis ini, kami tidak berani bersantai lagi, dan berharap Anda bisa mengerti. Dia tahu setelah menolak Habel barusan, Habel pasti tidak senang, jadi dia berinisiatif untuk berjabat tangan dengan Habel dan meminta maaf. Ya, Abler, saya harap Anda tidak punya pendapat tentang kami. Woods di sofa juga tersenyum pada Abler dan berdiri dan berkata, kami tidak punya pilihan. Karena setelah keluar, jika Nona Sarana mengalami kecelakaan, kami tidak dapat bertanggung jawab sama sekali. Jadi, kami masih menunggu Sarah setelah Nona sembuh total, kamu bisa membawanya pergi lagi. Melihat Woods dan Logan yang berpura-pura, Abler sangat marah sehingga jari-jarinya sedikit gemetar, dan dadanya sangat marah dan menyayat hati. Tapi dia masih hanya bisa mentolerir semua gejolak emosi yang kuat di hatinya. Dan wajah ramah melambai ke Woods dan Logan, dan tersenyum, Presiden Woods dan Tuan Logan telah bertemu satu sama lain, bagaimana mungkin aku bisa karena ini? Saya akan marah kepada Anda karena masalah kecil. Saya tahu bahwa Anda semua prihatin tentang keselamatan Sarana dan berharap dia akan segera sembuh, jadi saya sangat memahaminya. Akan sangat bagus jika Tuan Abler bisa memahami kita. Logan tersenyum dan buru-buru memberi isyarat tolong kepada Abler, memberi isyarat agar Abler segera duduk, dan mengisi Abler sendiri dengan anggur. Setelah semua orang duduk, mereka minum dan mengobrol. Meskipun tidak ada yang aneh di wajah Abler, dia sedang mengobrol dengan Woods dan Logan dan yang lainnya dengan ekspresi datar, tetapi jantungnya berdebar kencang,
telinganya selalu mendengarkan gerakan di luar, dan dia menarik hatinya untuk Lin Yu dan yang lainnya. Dengan berlalunya waktu, detak jantungnya semakin cepat, seluruh orang semakin gugup, dan ada jejak martabat dan kekhawatiran dalam ekspresinya. Karena saat ini dia sudah minum bersama Woods, Logan dan yang lainnya selama 1,5 jam, menurut akal sehat, Lin Yu dan yang lainnya seharusnya sudah lama datang, tapi sampai sekarang, dia masih belum mendengar gerakan sedikitpun. Dia tidak bisa membantu tetapi menebak secara diam-diam, bisakah Lin Yu dan yang lainnya benar-benar bisa datang dan pergi tanpa jejak. Mungkin saat ini Lin Yu dan yang lainnya telah mengejutkan perawat yang menjaga putrinya dan menyelamatkan putrinya. Tetapi sampai sekarang, belum ditemukan oleh orang-orang dari Asosiasi Medis Dunia, jadi saya tahu tidak ada pergerakan di luar. Semoga begitu, semoga begitu. Abel terus bermeditasi di dalam hatinya, dan pada saat yang sama memohon berkah kepada Allah. Tuan Abler, ada apa denganmu? Apakah ada yang ada di pikiranmu? Pada saat ini, Woods sepertinya melihat keanehan Abler, menoleh, dan meneriaki Abler dengan suara rendah, matanya sedikit menyipit, dan semburan cahaya meledak, menatap Abler dengan rasa ingin tahu, seolah sedang berpikir untuk melihat bisa melalui. Nyatanya, saat Abel menelpon siang tadi, ia merasakan ada yang tidak beres. Selain itu malam ini, saat Abel kembali dan meminta agar Sarana dijemput, ia merasa sedikit curiga di dalam hatinya. Sekarang, ia merasa Abel duduk di sini sedikit gelisah, sepertinya duduk di atas peniti dan jarum, jadi dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang tersembunyi di balik Abel yang bersembunyi darinya. Oh, aku masih mengkhawatirkan putriku. Abler bereaksi cepat. Dia masih tidak mengubah wajahnya saat menghadapi Woods. Dia menghela nafas pelan dan berkata dengan ekspresi samar, aku merasa tidak nyaman saat memikirkan apa yang baru saja kamu dan Tuan Logan katakan. Saya khawatir putri saya mungkin tidak memiliki kesempatan untuk keluar dari sini hidup-hidup. Kata-katanya adalah pelesetan. Ini memang kekhawatirannya, dan dia juga menguji Woods dan Logan. Kulit Woods dan Logan berubah sedikit, dan tiba-tiba ada perasaan bersalah. Mereka saling berpandangan, tetapi ekspresi mereka dengan cepat kembali normal. Logan berkata sambil tersenyum, Tuan Abler, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Ini buatan manusia, setidaknya untuk saat ini. Ada harapan untuk segalanya. Begitu suaranya jatuh, pintu kantor dirobohkan dengan keras, dan salah satu dokter Andre bergegas masuk dengan wajah pucat. Karena kecepatan bergegas masuk terlalu cepat, kakinya tidak bisa menahan tergelincir dan terengah-engah. Dia tergelincir ke tanah dengan suara, tetapi sebelum dia bangun, dia berteriak pada Woods dan Logan dengan ngeri, Presiden Woods, Tuan Logan, tidak bagus.